Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tak bosan-bosannya kami dari para pejuang pembebasan pribumi dari perbudakan spiritual. Kira-kira itulah namanya. Atau pejuang pelurusan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau bahasa singkatnya da'i ilallah, begitu aja. Jadi di channel ini Anda akan diajak berpikir jernih, tenang, dan menghilangkan caci maki dan hujatan-hujatan sebisa mungkin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, cara pandang polemik nasab ini memang tidak seragam ya. Ada yang memandangnya sebagai upaya-upaya memecah belah umat, ada dari pihak mukibin. Ada yang memandang sebagai diskusi biasa, ada yang memandang sebagai kesombongan, ada. Bahkan ada yang memandang sebagai fanatisme, egoisme, dan ingin menang sendiri, ada. Namun yang paling sederhana dalam melihat penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah cara pandang ilmiah saja. Itu yang pokok ya, yang pertama. Ketika ditemukan ketidaktersambungan, ya mau bagaimana lagi? Wong tidak nyambung. Nah, implikasi dari dalam tanda kutip tidak nyambung inilah yang menimbulkan berbagai macam tafsir. Ketika dikatakan habaib bukan keturunan Nabi atau tidak nyambung, maka orang-orang lantas kemudian menghubung-hubungkan dengan membenci para habaib, merekayasa grand design, sebuah desain besar untuk melenyapkan keturunan Nabi di Indonesia. Kembali lagi tadi kepada hal ilmiah, tidak nyambungnya seseorang kepada seseorang itu adalah proses alamiah saja. Jadi tidak ada hubungannya dengan kebencian, dengan keburukan akhlak, dengan kejahatan. Jadi ketika Ba'alwi bukan lagi sebagai keturunan Nabi, maka tidak serta-merta mereka adalah orang-orang terlaknat, orang-orang buruk, orang-orang ahli neraka, orang-orang bejat, dan lain-lain. Kok bisa begitu? Begini cara pandangnya. Proses penetapan nasab atau itsbatun nasab itu di kalangan Ba'alwi dan di kalangan luar Ba'alwi itu sama-sama menggunakan metode husnuzon, metode dulu ya, dan syuhrah wal istifadhah. Metode berbaik sangka, metode terima aja, metode iyain aja. Dan syuhrah wal istifadhah itu karena sudah dari dulu-dulunya dikatakan begitu, sudah dari sononya dikatakan begitu, maka dua kaidah ini selalu dipakai oleh internal Ba'alwi, keluarga mereka turun-temurun, dan juga dipakai oleh eksternal Ba'alwi, orang luar juga turun-temurun. Dari kakeknya mengatakan ini keturunan Nabi, saya dari kakek saya juga mendengar begitu, dan seterusnya. Kakek-kakek mereka dari mana? Mungkin dengar dari Ba'alwi sendiri, atau mungkin mendapati dari kitab-kitab yang ditulis ulama-ulama dulu, baik dari Ba'alwi maupun yang bukan Ba'alwi, yang sudah menggunakan husnuzon itu. Kembali lagi tadi kepada internal Ba'alwi. Mereka-mereka yang dilahirkan dalam keadaan menerima informasi husnuzon itu, syuhrah wal istifadhah itu katanya turun-temurun, ya mau gimana lagi, apa adanya toh. Mereka mengikuti saja apa kata kakek moyangnya, bahwa kita ini keturunan Nabi, sadah atau masih tersambung kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Generasi-generasi yang dikatakan begitu tidak mungkin akan menolak atau mengkritisi atau melakukan penelitian. Oh, tidak mungkin Bapak, masa sih aku tak meneliti, coba. Tidak mungkin. Maka mereka menerima saja apa adanya tanpa tendensi apapun. Mereka tidak berbohong, mereka tidak memanipulasi, mereka tidak membuat-buat. Maka kemudian lahirlah di kalangan mereka orang-orang besar, orang-orang alim, orang-orang waliullah dan lain-lain. Itu wajar, karena mereka menerima informasi itu bukan rekaan mereka, hanya informasi atau doktrin turun-temurun dari orang-orang tuanya. Maka dalam hal ini yang paling berperan adalah orang dulu yang pertama menyambung-nyambungkan itu. Mungkin mereka juga husnudzon, menduga-duga saja, menghubung-hubungkan saja. Karena Habib Ali Asy-Syakran dulu juga tidak memastikan, hanya kemungkinan. Tetapi kemungkinan itu lama-kelamaan menjadi bahasa kepastian. Namanya juga dari mulut ke mulut. Dari awalnya kemungkinan, kemudian kepastian. Akhirnya kaum Ba'alwi merasa itu sudah kepastian dari kakek-kakeknya dulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, analisa ini penting untuk mengkoreksi apa yang diungkapkan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, ketua PBNU itu. Apa buktinya Ba'alwi itu keturunan Nabi? Dilihat dari barokahnya. Banyak yang jadi wali, banyak yang jadi pengarang kitab, Sulamut Taufik, Safinatun Najah, Bughyat Mustarsyidin dan lain-lain. Itu mereka jadi orang-orang besar, orang-orang mu'alif, orang-orang alim, waliullah. Kalau bukan keturunan Nabi, mana mungkin? Begitu kalau dibalik logikanya. Di medsos ada buku yang meragukan silsilah Ba'al. Ada yang meragukan silsilah Ba'al. Betul, Ba'al ini silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun tentang sambungan silsilah Ba'al ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apapun yang dikatakan orang, kita melihat bukti-bukti barokah, bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi ini. Kita merasakan sendiri. Ini semua santri kan, ngaji semua di pondok kan, semuanya merasakan barokahnya Sulam Safira. Ini taklif dari Syekh Sayyid Salim bin Sumer Ba'alwi. Kiai-kiai sampai sekarang masih memegangi kitab yang sangat terkenal, kumpulan fatwa namanya Bughyatul Mustarsyidin. Ini taklif dari Syekh Al-Habib Abdurrahman Ba'alwi. Kita merasakan sendiri barokahnya. Dan untuk itu kita. Tetapi ketika kita analisa, untuk menjadi orang alim, untuk menjadi orang besar, untuk menjadi mu'alif, untuk menjadi waliullah, tidak harus sebagai keturunan Nabi. Orang biasa pun bisa. Berapa banyak orang yang bukan keturunan Nabi menjadi waliullah? Berapa banyak orang yang bukan keturunan Nabi menjadi pengarang kitab masyhur, pengarang kitab Fathul Mu'in, Fathul Qari, Bukhari Muslim, Jalalain dan lain-lain. Itu mereka tidak menggantungkan status keimanannya, status kebaikan keburukannya pada cucu Nabi atau bukan, begitu. Jadi ketika kita memutuskan, mengambil keputusan maksudnya, bahwa Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi, maka itu tidak akan menjadi masalah sebenarnya dalam hal penilaian kebaikan dan keburukan seseorang. Yang baik tetap baik, yang alim tetap alim, yang mu'alif tetap mu'alif, yang orang besar tetap orang besar, yang waliullah tetap waliullah. Tidak ada masalah. Tidak lantas kemudian ketika kita beriktikad meyakini bahwa mereka tidak tersambung kepada Nabi, maka kemudian mereka menjadi orang-orang jahat, orang-orang buruk. Bukan begitu. Kembali lagi tadi, mereka tidak tahu menang.
Tidak merekayasa nasab, mereka take for granted, menerima apa adanya dari leluhur mereka. Jadi tidak membatalkan kewaliannya, tidak membatalkan kealimannya, tidak membatalkan kebesaran namanya. Begitu loh maksudnya. Jadi argumen-argumen banyak orang besar dari Ba'alwi, banyak alim-alim, banyak wali-waliullah, itu mereka mau dikemanakan? Mereka tidak kemana-mana. Mereka tetap dengan kewalian, mereka tetap dengan kealimannya, mereka tetap dengan nama besarnya. Hanya saja mereka sekarang memiliki status bukan keturunan Nabi. Tidak ada masalah. Orang pun banyak yang bukan keturunan Nabi yang menjadi orang besar, orang alim dan waliullah. Begitulah kira-kira kita menyikapi keterputusan nasab ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun begitu ketika orang-orang besar di luar kalangan Ba'alwi, waliullah di luar kalangan Ba'alwi, orang alim di luar kalangan Ba'alwi, mengikuti pendapat-pendapat ulama dahulu yang menyatakan Ba'alwi adalah keturunan Nabi. Mereka pun sama, take for granted, mendengar dari leluhur-leluhurnya dulu, berhusnudzon, syuhra wal istifadah, berbaik sangka, dan mengakui keterkenalannya itu. Dan mereka pun tidak ada menolak atau mengkritisi atau bahkan meneliti, tidak ada. Buat apa? Toh juga waktu itu Habib-habib Ba'alwi, orang-orang kaum Ba'alwi juga menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan kealimannya, menunjukkan kewaliannya dan lain-lain. Apakah kemudian mereka kita cap sebagai orang bodoh atau orang jahat yang mengikuti orang jahat, artinya kaum Ba'alwi? Tidak juga begitu cara berpikirnya. Mereka juga tidak bisa disalahkan karena mereka berhusnudzon, berbaik sangka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hujah-hujah kalau mereka bukan keturunan Nabi, kenapa banyak yang jadi waliullah, banyak menjadi alim, banyak menjadi mu'alif, banyak menjadi orang besar? Kenapa? Ya enggak kenapa-napa. Emang dengan status bukan keturunan Nabi lantas mencabut kewaliannya, lantas mencabut kealimannya, lantas mencabut kebesaran namanya? Tidak. Jadi inilah menyikapi hal yang sebenarnya alamiah, ilmiah, tidak dengan emosional. Jadi akhirnya kita berpikir jernih, bersih. Adapun untuk orang-orang generasi sekarang yang kemudian meneliti, yang kemudian menemukan fakta dan data, yang kemudian menemukan kejelasan informasi, bayinah, burhan, itu juga tidak bisa dipersalahkan sebagai orang jahat. Karena zaman sudah berubah, teknologi sudah berubah, bukti-bukti baru sudah ditemukan, kitab-kitab sudah banyak, manuskrip yang ditulis ulang. Itu proses ilmiah, dan itu pun berjalan masing-masing dengan dialektikanya. Orang dulu benar, orang sekarang juga benar. Tetapi ketika dihadapkan pada prinsip-prinsip ilmiah, bukti-bukti baru yang ditemukan, keterangan-keterangan baru yang dimunculkan, penelitian-penelitian yang mendukung bahwa Ba'alwi itu tersambung atau tidak yang sekarang sudah ditemukan, itu menurut prinsip hukum manapun, maka bukti baru itulah yang akan merubah cara pandang lama itu. Jadi cara pandang lama Gus Yahya, cara pandang lama Kiai Haji Miftahul Akhyar, cara pandang lama Gus Fahrul, cara pandang lama Gus Baha, cara pandang lama kiai-kiai yang selama ini mengikut kepada ulama-ulama terdahulu husnudzon itu, maka dengan adanya bukti baru ini tidak ada masalah untuk mengubah cara pandang itu menjadi terbarukan. Maka itulah disebut tajdid, atau Kiai Haji Imaduddin itu mujaddid, yang memperbaharui pemikiran karena sudah memperlihatkan bukti-bukti. Toh kalau memang mau disanggah bukti ini kurang kuat, ya silakan dilakukan diskusi untuk meruntuhkan semua hujah Kiai Imaduddin, meruntuhkan semua argumen, dan memperkuat husnudzon dan syuhra wal istifadah model lama itu. Kalau ternyata hujahnya Kiai Imaduddin kuat, buktinya ini cukup kuat untuk disangkal, ya mau gimana lagi? Apakah kita harus melawan ilmu pengetahuan dan teknologi, melawan kaidah-kaidah ilmiah? Tentu tidak.
Kita tidak diminta untuk menjadi jumud, keras kepala, menutup terhadap kebenaran, menutup terhadap fakta, dan lain-lain. Itu bukan tujuan pengajaran Islam, bukan itu. Pengajaran Islam adalah wa min ayatihi, tanda-tanda, selalu berpikir terhadap tanda-tanda, sinyal-sinyal, bukti-bukti, bayinah-bayinah. Itulah yang diharapkan. Mudah-mudahan pemaparan ini bisa memperjelas posisi polemik nasab ini sehingga tidak disalahartikan. Sehingga tidak ada lagi orang mengatakan ulama-ulama terdahulu bodoh-bodoh, jahat-jahat. Kaum Ba'alwi terdahulu yang jadi wali, yang jadi orang alim, yang menjadi ulama, yang jadi mu'alif juga jahat-jahat, manipulasi. Atau mengatakan orang-orang sekarang yang mengatakan tidak tersambung adalah orang-orang jahat, orang-orang PKI, orang-orang komunis, orang-orang Syiah, Wahabi, dan lain-lain. Orang-orang seperti iblis, tesis iblis, seperti caciannya Buya Mahyidin kalau nggak salah. Kabehan aja para ulama orang anu ngabatalkeun kana Ka'bah Alawi sebagai keturunan Rasul tuluy dibatalkeun eueuh ti baheula kene ti zaman karuhun urang kene eueuh bahkan ngaguru sapalihna guru teh ka para guru masyayikh di kalangan para Ba'alawi. Patak gue yang ngomong iblis, saya katakan iblis memasyakan teh iblis, mengajak memusuhan teh iblis, dengan berdalih itu iya. Catat ke orang, catat. Apa jadi hancur beren? Agama orang teh nunarima ti karuhun teh, nunarima ti Syekh Nawawi teh bakal hancur orang teh. Da Syekh Nawawi teh disebut Nawadul. Syekh Nawawi teu kapercaya engkena teh naon sababna? Sabab Syekh Nawawi mengakui karena bahwa yen Ba'alawi teh dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eces henteu? Jelas henteu? Beliau harusnya paham cara berlogikanya seperti ini. Insya Allah kalau paham nggak bakal. Ada yang ngomong, kenapa kamu nggak percaya sama Kiai Imad? Beliau adalah orang yang sahih, beliau adalah orang yang soleh. Tai kucing. Kamu orang-orang yang ngakunya Nahdiyin, yang ngakunya orang NU, dengarkan jembreng kuping mulai lebar-lebar. Kamu hanya percaya ulama kemarin sore seperti Kiai Imad, lalu kamu tidak mempercayai Romo Yai Hasyim Asy'ari. Berarti memang utekmu wis kecuci karo iblis. Paham? Ngaku NU, ngaku orang Nahdiyin. Kamu sesungguhnya bukan orang-orang Nahdiyin lagi. Orang Nahdiyin pasti akan menghormati dan mengikuti dawuh para alim ulama sepuh. Tuh kan Kiai Imad yang Yai baru kemarin sore. Kamu nggak percaya sama Kiai Imad, Arya? Enggak percaya, enggak. Saya lebih percaya para alim ulama sepuh. Masa iya saya mau dibandingin suruh percaya Kiai kemarin sore seperti Kiai Imad ketimbang saya mempercayai Gusmus? Pikiran lu kemana? Ngaku orang NU, ngaku orang Nahdiyin. Itu juga seharusnya tidak ada lagi kalau cara pandangnya sudah seperti ini. Setuju? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.